Saya kira saya ini badan saya, padahal itu dua hal yang terpisah. Nanti saya pasti meninggalkan badan saya. Nah, kalau saya sadar bahwa saya jiwa, tidak ada yang bisa menyakiti saya, tidak ada yang bisa bunuh saya. Maka meditasi menjadi penting karena pada saat saya terhubung dengan Tuhan secara live, setiap aktivitas itu bekerja seperti tameng. Halo pemirsa Tagar TV, jumpa lagi dengan saya Afi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan orang spiritualis. Saya menyebutnya begitu, tapi beliau merasa sebutan itu berlebihan. Ibu Arida Prastia, seorang dosen manajemen di Universitas 45 Surabaya. Di luar itu beliau aktif memberikan pelayanan di Brahma Kumaris, lembaga spiritual yang sudah tersebar di 140 negara. Yang lembaga ini tidak identik dengan agama tertentu, yang mengikutinya berasal dari lintas agama. Dari berbagai macam kalangan, semua disatukan dalam titik temu spiritualitas. Nah, kita akan berbincang tentang apa itu kebahagiaan, apa itu ketidakbahagiaan, bagaimana kita selalu bahagia, tenang, damai, itu yang dicari semua orang sebenarnya dalam menghadapi semua aspek kehidupan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam semuanya, sekolah, dan sebagainya. Halo Ibu Arida Prastia. Halo, selamat siang, pagi setengah siang ya ini. Pagi jelang siang, iya. Ibu Arida Prastia menulis banyak buku spiritual, satu diantaranya berjudul Pohon Kebahagiaan. Iya. Nah, Ibu Arida, saya mulai bertanya, apa yang harus kita pahami dalam diri kita agar kita itu selalu bahagia, tenang, walaupun banyak masalah gitu. Bagaimana Mbak? Iya, saya mulai tadi kan Mbak Afi menyebutkan damai agar kita selalu tenang, damai, dan bahagia gitu ya. Yang jelas yang pertama saya sampaikan adalah bahwa kedamaian dan kebahagiaan itu bukan barang fisik. Jadi tidak ada dijual di toko. Ya Mbak Afi ya? Iya. Ya, jadi itu bukan barang fisik. Dan damai dan bahagia itu tempatnya di mana? Orang bilang saya bahagia. Yang ditunjuk mungkin dadanya. Orang bilang saya damai, yang ditunjuk dadanya. Tapi saya pernah tes case gitu ya, survei gitu nanya kedamaian letaknya di mana, di kepala gitu. Tapi kalau misalkan kepala itu dibuka, otak itu dioperasi ya, dibuka itu yang mana yang disebut damai dan bahagia itu tidak kelihatan gitu. Oleh karena itu ini tidak ada di wilayah fisik apa namanya bentuknya itu. Jadi mesti masuk ke ruang batin karena dia adanya di sana. Jadi kalau untuk hal-hal yang atau urusan-urusan yang terkait dengan dunia batin, ilmunya ya maaf saja ya, ilmu kerohanian. Kalau dulu kita menyebutnya sebagai kebatinan gitu, tapi orang sekarang alergi dengan kata kebatinan itu. Ya, jadi spiritual itu ya itu kita belajar tentang spirit, tentang roh, jiwa, knowledge. Jadi kita menyebutnya spiritual knowledge. Jadi bedanya dengan sains, kalau knowledge ini pengetahuan. Jadi saya tahu itu bukan saya bercerita, tetapi saya eksperimen. Saya mengalami itu. Gitu. Jadi tanpa mengalami itu kita tidak bisa sembuh kalau ada penyakit ketidakbahagiaan ya saya sebut penyakit karena tidak bahagia itu tidak sehat secara internal gitu. Dan tidak damai itu pun tidak sehat secara internal. Nah kalau damai sendiri definisinya orang apa kalau ditanya definisi damai biasanya ngomongnya tenang. Ya, kalau saya satu kata tidak fluctuate ya,
tidak fluktuasi, tenang, teduh, stable ya, stabil gitu. Kalau kebahagiaan saya punya satu kata full gitu ya, full. Jadi tidak kekurangan apa-apa, sudah tidak memerlukan apa-apa, sudah cukup itu, full itu, Mbak Afi. Iya, Mbak Arida, apa kadang-kadang keadaan situasi tidak seperti yang kita inginkan. Katanya kalau kita tidak bisa mengubah keadaan, kita bisa mengubah sudut pandang supaya bisa memahami keadaan itu. Nah, kuncinya gimana? Mungkin kita bisa diam, tapi dalam hati kita kalau dalam bahasa Jawa kemerungsung gitu ya, Ya, kesel, ngedumel gitu. Nah, supaya kita mendapatkan kedamaian sejati, nggak kemerungsung dalam batin kita, benar-benar ya ya menjalani semuanya dengan damai. Kunci-kuncinya apa, Mbak? membuka kesadaran, awaken ya istilah kami, awaken ya, membuka kesadaran diri. Jadi siapa saya sejatinya? Ya, kalau kita ditanya siapa saya sejatinya, ya orang kebanyakan menjawabkan kita sudah tahu saya ciptaan Tuhan gitu. Nah, nggak mungkin Tuhan itu menciptakan sesuatu yang bagus. Tidak mungkin kita diciptakan untuk tidak bahagia, gitu. Karena bahagia itu adalah sifat asli kita ya. Kalau kita lihat ke belakang gitu ya, dalam pada saat usia emas ya, balita kita punya itu karena kita masih asli, ada happiness, ada damai, bahkan tidur pun itu kita bisa menarik orang lain untuk lihat kita ya. Karena itu energi. Jadi kedamaian, kebahagiaan itu energi, power. Waktu bayi bukan hanya itu, bahkan menangis pun bisa menarik gitu. Kalau kita masih pure, masih asli gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan kita sekarang sudah menjauh dari originalitas kita. Jadi kita sebetulnya kalau mengaku ciptaan Tuhan itu ada 5 karakter pokok yang dari Tuhan itu. Love, peace, happiness ya. Kemudian pure, bersih ya. Kemudian ada truth, benar. Ya, itu yang pokok. Kemudian masih ada bliss, ada power gitu. Kita waktu bayi sangat powerful, orang bilang. Nah gitu. Jadi yang membuat kita tidak bahagia itu kita menjadi tidak asli lagi sekarang. Kita sudah meninggalkan originalitas kita. Tidak orisinil lagi. Jadi kita sudah meninggalkan itu. Love, peace, happiness, pure, truth, bliss, power. Gitu. Mbak Arida, apa ciri-ciri orang yang bahagia? Ciri orang yang bahagia, kalau istilah kami itu ignorant of desire. Ya, artinya dia tidak butuh apa-apa lagi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Artinya sudah cukup. Mereka selalu bersyukur. Bukan berarti situasi ini tidak datang. Setiap hari memang situasi selalu datang dan itu untuk menguji saya. Kalau saya belajar kembali menjadi asli, nah sekarang kan saya sudah nggak asli nih dalam sekian perjalanan karena berbagai faktor pengaruh ya yang mempengaruhi saya. Nah saya sekarang berniat menjadi asli. Saya belajar untuk kembali asli, kembali orisinil supaya saya ini nggak kekurangan. Gitu. Dan kalau kekurangan, bentuknya mesti demand, menuntut gitu. Nah itu yang tadi saya katakan. Membuka kesadaran tadi. Siapa saya yang asli? Bagaimana saya yang asli? Itu. Lalu Mbak, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak bahagia?
orang yang tidak bahagia. Jadi ciri-ciri orang yang bahagia, dia sudah cukup ya, cukup, dia cukup, dan tadi kan ada damai dan itu efek ya. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia itu kira-kira sama ya, enggak dengan pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan orang enggak bahagia? Sedih, dan itu sebetulnya bisa kita lihat dari sebab-sebab saya enggak bahagia itu tadi ya, karena saya enggak asli. Kemudian yang kedua ada istilahnya LJ ya, anger, lust, anger itu marah, lust itu nafsu, kemudian G-nya, G itu greed, keserakahan, kerakusan, kemudian ada attachment, kemelekatan atau keterikatan, ada ego. Mbak Afi. Iya, iya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita yang dikuasai marah misalnya, Mbak, apa yang harus kita lakukan untuk menetralisir emosi itu? Marah itu kan power ya. Jadi untuk menenangkannya mesti juga dengan power. Tadi kita bicara pada topik peace and happiness ya. Damai dan bahagia. Damai dan bahagia itu pun power. Jadi kenapa saya tidak bahagia? Satu, karena saya tidak orisinil. Dua, karena saya sedang dikuasai oleh yang 5 tadi. Yang ketiga, karena saya lack of power. Saya kekurangan power. Saya marah itu karena saya tidak ada power. Power of love saya hilang. Mbak Rida, Ya. kita melihat banyak peristiwa yang di luar akal ya, seperti orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, dan hal-hal sadis yang tidak masuk akal. Itu apakah ada penjelasannya, Mbak, dalam spiritual? Itu iya ada sih penjelasannya, dan itu panjang mestinya Mbak, panjang sekali karena itu kan wilayah rohani itu yang tidak lepas dari roh itu yang tidak lepas dari jiwa, itu atma, perjalanan jiwa itu panjang, dan ada sejarah dan hukum yang benar sebetulnya ya, karena kita sering menolak ya hukum alam, hukum tabur tuai, hukum karma atau hukum perbuatan. Itulah sebetulnya hukum-hukum yang asli untuk kehidupan semesta alam. Jadi kenapa ada anak bunuh orang tua bunuh anak? Itu karena ada memori dalam jiwa. Kalau misalkan kembali ke tadi, siapa saya sejatinya, saya itu kan atma, saya itu kan roh ya, saya itu jiwa gitu. Nanti kalau saya mati, orang bilang saya mati, saya enggak bawa badan saya pergi, meninggalkan badan saya. Makanya orang mengatakan meninggal, padahal yang terjadi sejatinya adalah meninggalkan badan saya. Jadi saya keluar membawa, orang menyebut membawa amal ya. Kita menyebutnya sebagai bawa memori itu. Ya, memori, ada memori di situ. Yang ini mau enggak mau apa namanya, akan terpanggil lagi. Jadi kenapa anak bunuh orang tua bunuh anak? Sebetulnya masing-masing ini membawa memori gitu. Waktu ya. Makanya kalau hanya satu kelahiran kita tidak bisa menjelaskan itu, dan itu tidak bisa menjawab, Mbak. Kalau paling banter yang bisa dilakukan adalah menyalahkan Tuhan gitu. Oh sudah takdirnya dia bunuh ini ibunya atau dia bunuh anaknya, itu jawaban di luar spiritualitas. Kalau kita hanya tahu satu kelahiran saja dan kita hanya bisa menerima satu kelahiran gitu. Padahal roh itu perjalanannya panjang sekali, dan
Kalau kita mendalami, kita bisa belajar atau kita bisa mengetahui bahwa itu hanya ganti-ganti kostum saja. Contohnya sekarang saya pakai baju putih, saya bilang Mbak Afi, aku minjem uangnya 1 juta misalkan, ya, terus Mbak Afi kasih. Besok saya kan ganti baju merah, Mbak Afi masih tagih saya enggak? Walaupun saya ganti kostum. Ditagih? Ditagih, walaupun ganti kostum. Jadi seperti itu cerita dunia internal, rohani. Gitu. Makanya kita tidak bisa menyalahkannya, kita yang sudah belajar mesti memberikan good wishes ya. Semoga kedua-duanya sama sadar, baik kepada korban maupun pelaku kita berikan good wishes gitu. Karena enggak tahu, sama-sama enggak tahu. Tetapi memori itu ada untuk saling melunasi gitu. Ya, kalau bicara itu mesti topik tersendiri, Mbak. Oke, Gitu. Mbak. Dunia ini semakin lama semakin banyak bencana ya. Kita menyebutnya bencana, gunung api, meletus, gempa bumi. Dan yang sekarang yang sedang kita hadapi pandemi COVID-19, dikabarkan banyak juga orang yang tertekan secara mental dalam situasi ini. Bagaimana Mbak agar kita itu tetap secara mental tetap kuat menghadapi situasi sulit ini? Secara mental tetap kuat. Sekarang ini yang tersisa, yang masih pure, ya, sucinya 100% beliau. Yang powernya 100% itu Tuhan. Jadi kita mesti ambil ke sana. Kita mesti ambil energi dari Tuhan. Tidak bisa kita ambil dari manusia atau yang lain. Kita ambil dari energi tertinggi, kita ambil dari energi tersuci. Karena Tuhan adalah the ocean of peace, ya, samudra kedamaian. Dan Tuhan itu bestower of happiness. Tuhan adalah pemberkah kebahagiaan. Tetapi kalau kita menderita, kita bilang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memberkahi kebahagiaan dan juga memberkahi penderitaan? Jadi beliau adalah bestower of happiness, bukan bestower of sorrow, bukan pemberkah penderitaan. Jadi mohon maaf ya, kita mesti belajar untuk menerima kenyataan itu bahwa Tuhan tidak kasih penderitaan kepada saya. Jadi siapa yang menyebabkan saya menderita ya? Dalam perjalanan jiwa itu saya sendiri yang tadinya tabur tuai itu. Saya tabur, pasti saya juga menuai ya. Seperti saya tanam biji apel, saya pasti dapat buahnya buah apel, bukan buah mangga itu. Iya Mbak. Ya. Bagaimana mengubah energi negatif menjadi positif, produktif Mbak? Misalnya dalam dunia kerja. Yang sudah saya eksperimen dan experience ya, saya sudah eksperimen dan saya sudah mengalami sendiri bahwa metode meditasi itu akurat untuk menarik energi Tuhan, untuk membersihkan apa yang ada di dalam diri saya. Meditasi. Meditasi itu berasal dari kata mederi ya. Mederi itu akar bahasa Latin artinya healing ya. Healing itu penyembuhan. Jadi sebetulnya masing-masing kita ini secara jiwa internal ini kalau ada yang 5 itu ya dikatakan tidak sehat gitu. Karena aslinya kita tidak begitu gitu. Cuman kita mau nggak mengakui, menerima kenyataan bahwa saya ini sedang tidak sehat gitu. Saya sakit, maksudnya saya penuh amarah. Itu bisa saya sembuhkan dengan meditasi. Saya koneksi dengan Tuhan dan saya serahkan itu amarah kepada Tuhan. Karena Tuhan memang bilang begitu. Jadi serahkan sifat burukmu kepada saya nggak akan pakai, kata Tuhan. Gitu. Jadi itu pun dulu saya ketawa. Memang sesimpel itu ya, iya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa hidup dengan amarah misalnya, itu sudah kayak saya memelihara kucing atau anjing, sudah jadi kesayangan saya.
karena uh, lama hidup dengan saya itu jadi lulut. Ya, nanti kalau kucing ini atau yang sudah lulut dengan saya, anjing yang sudah lulut dengan saya kasih Mbak Afi, dia balik ke saya, Mbak Afi, balik kan. Nah, ini mau saya ambil lagi, wong sudah kadung saya. Maaf ya, campur Jawa ya. sudah kadung saya sampaikan Mbak Afi, saya kasihkan Mbak Afi kesayangan saya. Kok balik ke saya? Masa ini mau saya itu lagi? Enggak, saya kasih ke Mbak Afi. Demikian juga marah yang sudah saya kasih kepada Tuhan, pasti kalau dalam proses latihan itu balik ke saya, muncul lagi. Ada saja situasi yang menyebabkan itu bangkit gitu. Saya kasih lagi kepada Tuhan. Ini bukan sifat asli saya kasih Tuhan. Tuhan saya sesederhana itu meditasi untuk menyembuhkan amarah. Demikian juga ego. Dan itu juga saya sudah eksperimen dan iya, saya merasakan hasilnya. Teknis bagaimana Mbak? Secara teknis bagaimana agar kita selalu terhubung dengan Tuhan? Secara teknisnya ya tidak harus duduk bersila ya, tidak harus duduk bersila, jadi bisa duduk di mana saja, kita juga sambil beraktivitas bisa melakukan itu ya, meditasi atau dalam kata lain yoga, tapi yang yoga itu intelek ya, terhubung dengan Tuhan. Kalau istilah umumnya kita selalu koneksi dengan Tuhan, kan nggak harus duduk bersila, tapi kemudian kita bicara dari hati ke hati, tersambung secara live dengan Tuhan, itu meditasi. Oke, jadi kalau sudah seperti itu dalam segala situasi jadi tenang, Mbak? Ya, jadi kalau sebetulnya kan dua cara, saya bisa serahkan itu semua yang 5 itu kalau saya sedang dilanda, langsung saja connect dengan Tuhan, serahkan itu. Tapi kalau bisa jangan hanya pas kejadian, rutin setiap pagi dan malam. Malam itu kita saatnya koreksi. Apa sih tadi? Saya sudah menyakiti siapa saja tadi seharian. Baik lewat pikiran, kata-kata, atau perbuatan. Jadi bukan hanya pada level kata-kata, pada level pikiran pun harus dibersihkan dari itu. Karena tadi ketidakdamaian dan ketidakbahagiaan itu karena secara internal di sini tidak bersih. Artinya ada pikiran negatif dan ada pikiran sia-sia. Sia-sia itu misalkan kita pikir yang sudah berlalu, atau kita mencemaskan waktu yang akan datang. Ya, itu sia-sia. Jadi kita mesti hidupnya now, every now. Setiap sekarang mesti terhubung dengan Tuhan. Sama dengan jasnya. Oke, supaya kita itu, kenapa ya kok ada orang yang misalnya sampai bunuh diri, itu menurut analisis Mbak Rida kenapa? Kemudian kan ada di situ biasanya faktor putus asa, kecemasan, ketakutan, itu. Padahal itu tidak seharusnya ada. Kalau saya sadar bahwa saya yang sejati adalah roh, maka saya nggak bisa dipotong-potong. Orang bisa potong-potong badan saya. Kesadaran bahwa saya adalah jiwa. Nah, kita biasanya berkesadaran badan. Saya kira saya ini badan saya, padahal itu dua hal yang terpisah. Nanti saya pasti meninggalkan badan saya. Nah, kalau saya sadar bahwa saya jiwa, tidak ada yang bisa menyakiti saya. Tidak ada yang bisa bunuh saya. Maka meditasi menjadi penting karena pada saat saya terhubung dengan Tuhan secara live, setiap aktivitas itu bekerja seperti tameng, Mbak Afi. Kemudian Mbak Rida mungkin ketika mengajar di kampus mungkin memberikan selain pelajaran manajemen mungkin juga memasukkan unsur-unsur spiritual. Bagaimana caranya, Mbak? Iya, kalau saya selain manajemen juga ada ilmu sosial budaya dasar ya. Itu kita belajar tentang cinta kasih, kita melihat masalah-masalah sosial
waktu saya tanya mahasiswa apa masalah sosial itu kan definisinya masalah yang bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat gitu. Ya tadi contohnya seperti ada pembunuhan, ada kemudian kemiskinan, ada masalah ketenaga kerjaan, masalah perampokan dan sebagainya. Itu wilayah batin. Dan mereka bisa menjawab sebetulnya kenapa orang menjadi serakah, korup, padahal sudah kaya misalkan gitu. Mereka jawabnya kesadaran. Nah kesadaran itu ada di mana? Di kepala, di otak. Bilang tadi kalau otak dibuka, yang mana yang disebut kesadaran? Tidak ada. Maka sebetulnya saya itu kan gini, ilmunya bukan ilmu itu gitu. Mesti spiritual knowledge karena yang cacat itu spiritnya gitu. Jadi ilmu untuk menyembuhkannya mesti spiritual knowledge, pengetahuan untuk menyembuhkan itu. Nah kalau spiritual knowledge ini sebetulnya untuk saya dulu dibenarkan itu. Nanti kalau saya ini sudah benar, saya baru bisa bantu orang lain. Itu sebabnya dunia ini nggak selesai persoalannya. Karena harus berangkatnya memang dari saya. Seperti saya mau kasih orang biar damai itu. Saya mau menyembuhkan orang yang tidak bahagia. Kalau saya sendiri tidak bahagia, tidak full of happiness, bagaimana saya mau kasih orang? Saya aja kurang bahagia. Bagaimana saya bisa kasih kebahagiaan? Demikian juga kedamaian. Nah, power itu dari mana? Dari Tuhan. Caranya meditasi. Ya. Kalau saya rajin bermeditasi, at least ada 8 power yang bisa membantu saya untuk menghadapi persoalan-persoalan, situasi-situasi yang tidak bisa saya cegah datang kepada saya. At least ada 8 power. Apa itu 8 power, Mbak? Yang pertama adalah power to accommodate, ya, kemampuan untuk mengakomodasi. Kenapa saya tidak bahagia? Karena hati saya tidak cukup luas untuk menampung segala yang dilempar orang kepada saya. Power to accommodate. Hati kita harus seperti hati Tuhan. Itu target dari kita bermeditasi. Harus seluas hatinya Tuhan. Power to accommodate. Kalau kita nggak kuat menampung, ya kita sendiri ambruk. Ya. Yang kedua ada ya power to tolerate. Kenapa, Mbak? Yang ketiga? Yang kedua power to tolerate. Dua ya tadi akomodasi, kemudian kekuatan untuk toleransi. Power to tolerate, ya, bertoleransi. Kemudian ada power to cooperate. Biasanya kita sulit bekerja sama, itu menyiksa. Ya. Nah, dengan meditasi kita ambil energi Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja sama dengan kita. Kita aja yang sering nggak mau kerja sama dengan Tuhan. Ya. Kemudian ada power to discern. Power to discriminate dalam tanda kutip. Ya. Power to discern itu kekuatan untuk mengetahui dengan jelas. Membedakan mana berlian palsu dan mana berlian asli. Power to discern. Ya. Kemudian ada power to judge. Setelah discern, memilah kita putuskan mana yang diambil. Ya. Setelah power to judge ada power to face. Ya. Kemudian kita bisa menghadapi whatever yang datang kepada kita, whatever situation. Ya. Lalu ada satu power to withdraw, kekuatan untuk menarik diri ke dalam. Kalau di luar bahaya, saya bisa masuk. Seperti image di sini adalah kura-kura. Jadi saya masuk ke dalam cangkang, koneksi dengan Tuhan, berlindung di dalam perlindungan atau kanopi perlindungan Tuhan. Gitu, ya. Itu udah 8 ya, Mbak? Kenapa? Itu udah 8. Power tadi udah disebut semua ya? 8. Accommodate, tolerate, cooperate, vision, judge, face. Ada satu pack up, berkemas-kemas. Ya. Karena kita tidak pandai, tidak ada power berkemas-kemas, kita bawa ontong-ontong semua yang tidak diperlukan. Kemampuan berkemas-kemas ini adalah yang nggak kepake tinggal
yang dipakai aja yang dibawa supaya ringan. Kita sering membebani diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Kalau Gitu. spiritual itu kan nggak ngejudge ya Mbak, terus memahami semuanya. Kalau Mbak Arida melihat perdebatan di Facebook, di Twitter, itu bagaimana Mbak melihat perdebatan politik misalnya? Iya, kalau ya, makanya tadi saya bilang saya kalau disebut spiritualis itu berlebihan Mbak, karena spiritualis itu nanti kalau sudah mati baru orang cerita bahwa dia spiritualis gitu, karena itu prosesnya belajarnya itu seumur hidup gitu. Nah, yang kami pelajari adalah itu tadi menghadapi perdebatan di Facebook, nggak terlibat, kita hanya kasih good wishes. Jadi ada aturan-aturan seperti no comment, no kritik, no complain, no comparison, tidak membanding-bandingkan, no competition, tidak bersaing. Jadi yang spiritualis lakukan itu adalah memberikan good wishes, mendoakan harapan-harapan yang baik, itu aja. Jadi meninggalkan perdebatan, kembali ke dalam diri, memantapkan power itu untuk menolong jiwa-jiwa ya, jiwa-jiwa. Seperti itu kan orang berdebat itu kan sakit ya, mencari kebenaran ya, mencari kebenaran. Nah, kami diajarkan bahwa membuktikan kebenaran ya kalau berdebat itu. Saya bilang di kampus kalau kita berdebat itu kan untuk membuktikan kebenaran ya, tapi kalau spiritualis itu dia tidak perlu membuktikan kebenaran, tetapi cukup berjalan di dalam kebenaran. Gitu. Jadi dibaca, tapi kita berkati, kita doakan yang baik-baik terjadi kepada seluruh jiwa tanpa sekat, seluruh dunia tanpa sekat. Maka ada tadi pelayanan mental, kata-kata, dan perbuatan. Mbak Arida, Ya. Bagaimana kalau kita menghadapi orang yang mengesalkan? Orang yang mengesalkan, bagaimana kita harus menghadapinya? Saya jiwa, dan yang sedang saya hadapi ini jiwa. Saya adalah ciptaan Tuhan, dan yang sedang saya hadapi juga ciptaan Tuhan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Tidak ada ciptaan Tuhan yang mengesalkan. Kalaupun dia hari ini mengesalkan saya, dia sedang tidak asli. Bukan dia yang asli. Itu kesadaran yang mesti dibuka. Dan diberikan good wishes. Kalau kita tidak silent, tidak bisa. Maka meditasi kaitannya dengan silence, membangun power of silence ya, membangun kekuatan untuk keheningan gitu. Karena hanya dalam keheningan saya bisa tersambung secara live dengan Tuhan. Iya, Mbak Arida, bagaimana konsep surga dan neraka dalam dunia spiritualitas? Mbak Afi kok tanya itu? Mbak Afi maunya masuk surga apa neraka? Surga. Surga. Ya, surga akan ada dan kita akan ke sana. Apakah dunia ini neraka? Ya, dalam pandangan spiritualis ya. Dalam sudut pandang spiritual. Jadi saat ini kita hidup di neraka. Ya karena apa namanya? Karena di surga tidak ada penderitaan. Yang ada penderitaan di mana? Di dunia. Yang ada kesedihan di mana? Di dunia. Di dunia. Dunia itu kan ada dunia awal, ada dunia akhir ya. Jadi lawan dari akhirat itu awalun, bukan dunia. Dunia itu satu. Ada baru, ada lama. Ada baru, ada tua. Dunia baru dan dunia tua. Ada dunia awal, ada dunia akhir. Jadi biasanya kita
diberitahu dunia akhirat gitu, dunia akhirat. Padahal pasangan dari kata akhirat itu awalun, dunia pada saat awal itu adalah golden age, adalah surga gitu waktu itu. Ya. Kemudian kita akan ke sana lagi, maksud saya surga itu akan datang lagi dan semua orang tahu itu. Semua agama meyakini itu bahwa surga akan datang. Apa di antara kalau mau masuk ke surga kita melewati apa dulu? Kalau mau masuk dunia baru, dunia itu pertama kan baru semua, unsur alamnya baru, ya lama-lama jadi tua. Kita aja yang nggak ngerasa. Itu bagusnya ya kita nggak ngerasa kalau sekarang adalah dunia tua atau kami memahaminya sebagai neraka. Jadi kalau setelah ini surga, untuk apa kita tidak bahagia? Kita mesti bahagia karena zaman baru akan datang. Apa artinya? Ada corona dan sebagainya. Memang dunia sudah tua. Apa artinya dapat ada gempa, kalamitis, ya, bencana alam? Memang dunia sedang diperbaharui dan kita akan ke sana. Oke Mbak, terakhir mungkin Mbak Rida ada closing statement sebelum kita akhir wawancara ini. Baik, pesan dari Tuhan supaya kita selalu ingat kepada Tuhan, apapun aktivitasnya. Jadi meditasi tidak harus duduk bersila. Meditasi adalah saya terhubung secara live dengan Tuhan dalam setiap aktivitas, ya. Karena itu adalah proses charging, ya, mengecas itu harus tersambung terus dengan Tuhan. Itu yang memberi kekuatan atau power kepada kita. Itu Mbak Afi. Mbak Rida, terima kasih bincang-bincang dengan Tagar ya. Iya, terima kasih sama-sama.